Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siti Nabila dengan nomor induk mahasiswa 22210090. Alhamdulillah, pada usia 22 tahun ini saya mahasiswi dari IKIP Siliwangi dan tepatnya sekarang berada di semester 4 di jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izinkan saya menuntaskan tugas dari dosen pengampu Ibu Yesi Meilani, MPD, yaitu membuat video berdurasi 5 menit tentang menulis bahan ajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan dan memenuhi tugas harian yang diberi oleh dosen saya, yaitu tentang menulis atau menjabarkan bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar terbagi menjadi dua, bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Jika kita mau berangkat ke sawah, pasti kita akan mempersiapkan apa? Yang pertama nih, kita akan mempersiapkan cangkul mungkin. Terus kalau kita lapar, kita harus membekali makanan. Nah, oke, untuk kita menjadi seorang guru, yang pertama yang disiapkan adalah media bahan ajar. Tentunya di semester 4 ini saya bersama teman-teman dan rekan-rekan semuanya mengampu mata kuliah menulis bahan ajar. Bagaimana sih menulis bahan ajar itu? Emang ada berapa menulis bahan ajar itu? Di dalam media bahan ajar atau menulis bahan ajar, kemarin pertemuan kemarin saya sudah belajar atau dosen saya menyinggung tentang menulis bahan ajar. Sebelum guru masuk kelas, tentunya guru akan menyiapkan segalanya untuk murid-muridnya. Yang pertama materi, yang kedua daftar hadir, dan lain sebagainya. Yang seharusnya dilakukan guru sebelum masuk ke kelas, ada yang tahu tidak? Pertama, guru harus menyiapkan bahan ajar. Apa bahan ajar tersebut? Bagaimana cara membuat bahan ajar tersebut? Apakah bahan ajar itu bermacam-macam? Nah, simak video ini sampai beres. 1, 2, 3, 4, 5 menit. Cukup ya. Baik, saya izin memaparkan tugas dari Bu Yesi yang semua mahasiswa memaparkan atau tugas mingguannya memaparkan salah satu dari bahan ajar. Nah, bahan ajar itu apa sih? Sedikit yang saya ketahui setelah menjadi guru dan juga kemarin saya mendengar waktu pertemuan keempat bersama Bu Yesi, yaitu bahan ajar adalah segala sesuatu yang mencapai pembelajaran. Nah, jadi sesuatu apapun itu yang harus pencapaian dari sebuah pembelajaran. Nah, bahan ajar juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Nah, dapat kita bedakan bahwasannya bahan ajar cetak dan non cetak itu sangat jauh berbeda. Mungkin waktu saya SD, guru-guru saya memakai bahan ajar non cetak karena tidak segampang sekarang ya, tidak segampang tahun-tahun sekarang dengan bahan ajar non cetak. Tapi untuk ini saya memilih bahan ajar cetak. Karena kenapa alasannya? Karena alhamdulillah saya diamanati sedang bekerja gitu ya, mengajar di sebuah sekolah kelas 4 dan juga kelas 1 MTS. Biasanya saya menggunakan media ajarnya itu ya dengan cetak. Di dalamnya media ajar cetak itu yang pertama ada modul atau LKS, terus lagi LKPD yang sering saya lakukan kepada anak-anak, yaitu LKPD. Nah, di dalam LKPD itu kita membuat dulu bisa diedit dari aplikasi Canva atau aplikasi Photoshoot yang bisa membuat apapun itu menjadi LKPD. Apa sih itu LKPD? Menyinggung adanya bahan ajar non cetak
di dalamnya memiliki contoh-contoh bahan ajar non-cetak dalamnya audio. Misalkan audio itu bagaimana? Audio itu hanya suara. Selanjutnya ada video visual. Terus contohnya kalau kita memberikan bahan ajar berupa video, contoh bahan ajarnya simak video atau percakapan cerita atau percakapan seseorang yang sedang bernegosiasi. Terus anak-anak bisa berpikir kritis daripada bahan ajar yang kita kasihkan. Lalu dari bahan ajar non cetak ada PowerPoint atau PPT yang tidak dicetak ya teman-teman, cuma dilihatkan saja kepada siswa-siswi kita. Selanjutnya ada modul elektronik atau buku sekolah elektronik yang biasanya disingkat menjadi BSE. Selanjutnya ada multimedia pembelajaran interaktif yang disingkat jadi MPI. Kriteria bahan ajar ini yang sangat baik dari bahan ajar non cetak. Dari bahan ajar non cetak, dari pertemuan keempat bersama Bu Yesi, saya mendengar hanya seperti itu sekilas. Dan juga di sini saya akan memaparkan bahan ajar cetak. Kenapa saya membahas atau saya memaparkan bahan ajar cetak? Karena kebiasaan saya ngasih media pembelajaran ke anak-anak itu memakai bahan ajar cetak. Nah, dari bahan ajar cetak tersebut cukup gampang ya untuk guru-guru muda bisa dilihat ya sekarang di TikTok atau di Canva, di CapCut atau di Photoshoot. Kalau di dalam laptop ya bisa di CorelDRAW bikinnya. Itu sangat mudah sekali untuk bikin LKPD atau permainan-permainan untuk anak-anak. Nah, saya akan lihatkan salah satu LKPD yang pernah saya bagikan kepada anak-anak. Cikidot. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh LKPD yang saya buat untuk anak-anak kelas 4. Nah, di dalamnya itu sebuah keutuhan, anak-anak bisa mengungkapkan pikirannya ke dalam LKPD tersebut yang judulnya yaitu untuk melihat atau anak-anak bisa memikirkan keutuhan daripada negara NKRI ini. Nah, terus di dalamnya itu banyak ya, ada beberapa kolom seperti ini. Mungkin saya suka di-upload ke YouTube atau ke media-media sosial saya. Nah, ini adalah LKPD di hari Kamis dan mata pelajaran IPAS atau mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu di dalamnya tentang profil-profil elemen Pancasila. Nah, seperti ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalamnya ada negaraku, terus Indonesiaku. Nah, ya udah lihat kan manfaatnya apa. Nah, jadi seperti ini. Dapat juga LKPD itu membuat siswa-siswi senang melakukannya, seperti itu. Dan juga siswa-siswi tidak jenuh. Makanya alhamdulillah saya sering kali membuat LKPD. Nah, seperti itu. Terima kasih, itu ya sedikit contohnya dari presentasi yang saya bawakan di hari ini. Semoga teman-teman bisa meniru dan mohon maaf apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Banyak kesalahannya, saya juga masih belajar. Ibu, kepada Bu Yesi yang telah menonton, terima kasih. Dan kepada teman-teman juga yang telah menonton, terima kasih. Yuk kita semangat sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.